Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas soal pedagogik persiapan pretest PPG untuk semua jurusan. Langsung saja ke soal nomor 1. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, atau E. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah ya, yang C, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan atau rencana kegiatan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Sedangkan untuk opsi A, metode pembelajaran ini adalah cara untuk mencapai sesuatu. Misalnya bisa juga dengan ceramah, diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan lain-lain. Jadi, metode-metode ini nantinya tercakup dalam strategi pembelajaran. Karena yang namanya strategi ini kan cara-cara. Nah, caranya nggak hanya satu metode saja. Bisa beberapa metode yang digunakan. Begitu. Kemudian untuk opsi B, pendekatan pembelajaran itu apa? Pendekatan ini adalah cara pandang yang akan menjadi pedoman dalam memilih komponen pembelajaran lainnya, terutama strategi dan metode pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran ini cakupannya jauh lebih luas lagi daripada strategi pembelajaran, ya. Namun dalam pendekatan ini baru sekadar cara pandang, ya. Belum rinci sampai ke cara-cara yang akan dipilih seperti apa. Lanjut ke soal nomor 2. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, atau E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Jawabannya adalah ya, yang E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Lengkap ya, ada 3 aspek. Intake siswa itu apa? Intake siswa adalah kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Lanjut ke soal nomor 3. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, dan prosedur. Atau E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, dan fungsi. Jawabannya adalah ya, jelas yang A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Untuk fakta, contohnya di pelajaran sejarah, ya, peristiwa proklamasi 17 Agustus 45. Kemudian untuk konsep, contoh konsep, ini di bidang biologi, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ. Ini seperti apa? Ini konsep, ya, kalau dalam mata pelajaran biologi. Kemudian untuk prinsip, contohnya
dalam bidang fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan sebagainya. Itu prinsip masuknya. Kemudian prosedur dalam pelajaran TIK misalnya. Langkah-langkah mengakses internet. Ya. Lalu sikap. Sikap ini yang diukur ada nilai kejujuran, tolong-menolong, peduli, tanggung jawab, proaktif, ya, dan sebagainya. Lanjut ke soal nomor 4. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, atau E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah yang C. Refleksi ini untuk mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Sedangkan untuk opsi A, mengukur ketuntasan peserta didik ini dengan apa? Yang jelas bukan dengan kegiatan refleksi, melainkan dengan rumus, ya. Rumus yang pertama, ada ketuntasan belajar klasikal. Rumusnya seperti ini. Kemudian rumus yang kedua, daya serap individual. Ada juga rumus untuk daya serap klasikal. Kemudian untuk opsi B, caranya mengukur efektivitas proses pembelajaran itu seperti apa? Ada 4 aspek, ya. Yang pertama, kualitas pembelajarannya yang dilihat, kemudian kesesuaian tingkat pembelajaran, lalu ada insentif dan waktu. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, atau E. Tes performance. Jawabannya adalah yang E. Tes performance atau penampilan. Mengapa performance? Karena psikomotor ini adalah aspek keterampilan atau skill. Sedangkan untuk opsi A, B, C ini berupa soal semuanya, berarti ranah kognitif. Lanjut ke soal nomor 6. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik, C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan, baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar, D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. Atau E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawabannya adalah yang C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan. Masukan ini diberikan baik oleh guru ataupun rekan sesama siswa, ya, dan kemudian dijadikan satu dalam album sebagai bukti hasil belajar.
Jadi penilaian portofolio itu seperti itu. Tidak sekadar mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan atau mungkin lembaran-lembaran hasil pekerjaan atau tugas siswa ya. Yang seringkali kebanyakan guru itu meminta siswa mengumpulkan lembaran-lembaran tugasnya tanpa diberi masukan atau mungkin tanpa dikoreksi gitu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawabannya adalah yang D. Ya, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Kenapa tidak yang A? Memberikan tes atau pekerjaan rumah ini berarti adalah kegiatan evaluasi, ya, bukan refleksi. Kemudian menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran ini berarti untuk memancing siswa agar aktif, ya kan? Lalu, mewawancarai tiap siswa tentang capaian ini membuang-buang waktu, ya, tidak efektif. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selain opsi D ini, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merefleksikan pengalaman belajar, yaitu yang pertama, siswa dapat mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran dipresentasikan. Kemudian yang kedua, siswa didorong untuk bisa mengungkapkan segalanya dengan jujur dan terbuka. Kemudian siswa mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran. Lalu siswa memberikan apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada aktivitas pembelajaran selanjutnya. Jadi kegiatan merefleksikan pengalaman belajar bagi siswa itu bisa dilakukan dengan cara menuliskan, ya, kesulitan siswa dalam belajar itu apa saja. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. 3. Jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. 4. Berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Pertanyaannya, dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, atau E. 1 dan 4. Jawabannya adalah ya, A. 1 dan 2. Yang pertama, kita perlu hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Ya, bukannya termotivasi, malah jadi melemah semangat belajarnya. Kemudian yang kedua, ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa. Siswa yang punya motivasi atau minat belajar rendah, jika diposisikan dalam situasi yang kompetitif, diharapkan dia dapat termotivasi. Lanjut ke soal nomor 9. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intake siswa.
Pertanyaannya, pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intake siswa adalah A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai rapor kelas sebelumnya. C. Tes seleksi masuk atau hasil tes psikologis. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. Atau E. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Baik, jawabannya adalah ya, jelas yang E, yang bukan faktor utama untuk menentukan intake siswa. Intake siswa, kita ingat kembali bahwa intake siswa adalah kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Tidak ada hubungannya dengan pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Begitu ya. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, atau E. 4 dan 2. Jawabannya adalah ya, yang C. 2 dan 3. Faktor nomor 2 ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Dia memiliki keterbatasan tingkat kecerdasan. Kemudian faktor nomor 3, dia memiliki bakat yang tidak sesuai dalam bidang tertentu. Sedangkan untuk faktor nomor 1, tentang situasi yang tidak kondusif, berarti ini adalah faktor eksternal ya, yang berada di luar diri siswa. Lalu faktor nomor 4, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar, ini juga merupakan faktor eksternal. Baik, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga sahabat semua bisa lulus pretest PPG. Jika ada kekeliruan yang tidak sengaja saya sampaikan, silakan cantumkan saja dalam kolom komentar YouTube ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.